2 hari yang lalu saya membahas tentang aplikasi Pi Network ini tentang 1 hari sebelumnya akun istri saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan KYC ya. Komennya ini luar biasa rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan ingin tahu tentang banyak yang lolos atau tidaknya, Anda bisa lihat di sini ya, terutama yang sering berkunjung di Dev Channel maksudnya ya. Kalau di luaran sana sudah banyak yang lolos ya. Di sini bisa berbagi informasi tentang proses KYC itu sendiri ya. Dan kemarin saya juga mendapatkan pertanyaan tentang salah satu pionir yang di bawah usia 18 tahun mendapatkan kesempatan KYC. Itu kira-kira lolos apa enggak itu Bang? Nah, kok mak betuntuk kebetulan sekali ya, ada salah satu rekan saya di seluruh aplikasi itu ya, namanya Pak Ari. Itu ternyata anaknya juga mendapatkan kesempatan KYC yang di bawah 18 tahun. Kira-kira gimana hasilnya? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Jangan di skip-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Pi Network atau Pi Network atau Pi lagi. Huhui ya. Aplikasi ini bikin heboh dunia persilatan ya. Karena sejatinya semua juga menunggu proses KYC ya. Karena belum semua ya yang melakukan KYC ya. Ini tapi di minggu-minggu ini atau di akhir-akhir bulan ini sudah semakin banyak yang melakukan proses KYC. Termasuk akun istri saya 3 hari yang lalu ya, berarti tepatnya 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu. Itu sudah melakukan KYC tapi belum lolos ya. Itu kenapa ya saya nggak tahu. Kalau lihat dari pengalaman rekan-rekan di sini macam-macam. Ada yang sejam sudah lolos, ada yang berapa menit sudah lolos. Ini ya Anda lihat sendiri nanti komen-komennya ya. Anda lihat aja di konten video saya yang judulnya akhirnya dapat slot KYC juga. Nah, itu ya. Anda lihat ya di sini ya. Nanti Anda baca-baca sendiri komennya rekan-rekan yang sangat luar biasa sekali ya. Ada yang apa ya? Ada yang bilang saya 3 minggu Bang. Ada yang bilang 10 menit dan segala macamnya. Itu Anda bisa dicek. Nah, kali ini saya fokusnya bukan masalah itu rekan-rekan. Ada yang bertanya kemarin kepada saya, Bang, kalau di bawah 18 tahun gimana Bang? Nah, ini saya sudah sampaikan berulang kali ya, sesuai updatean informasi dari moderator Pioner Indonesia pada saat itu ya. Itu awalnya masih diupayakan sampai akhirnya ada statement dari salah satu moderator Pioner Indonesia itu bahwa masih belum bisa untuk saat ini masih belum bisa yang di bawah 18 tahun. Dan selalu ada pertanyaan dari rekan-rekan ya. Ini memang ada sedikit beda rekan-rekan ya, harap maklum ya, kita ngomong apa adanya aja ya. Contoh ini ya, Bang, anak saya kan sudah punya KTP Bang, kan yang dibutuhkan KTP nih. Nah, KTP kalau di Indonesia kan 17 tahun ke atas sudah bisa ya, 17 tahun sudah bisa, jadi 17 tahun sudah bisa ngurus KTP. Sedangkan untuk yang aturan internasional mungkin ya, ini yang disebut dewasa apa remaja itu 18 tahun ya, 18 tahun ya. Soalnya seluruh aturan main kalau saya lihat KYC itu rata-rata bunyinya itu 18 tahun ke atas baru bisa melakukan KYC. Ini saya lihat di pengalaman seluruh aplikasi loh ya. Itu 18 tahun, bukan 17 tahun ya. Tapi di negara kita 17 tahun sudah punya KTP. Jadi ya sabar aja rekan-rekan, ditunggu aja kalau saya sih gitu. Terus yang kedua sekarang masalah KTP. KTP yang kadaluarsa ini sudah sering kita bahas ya, tapi ini karena sudah terjadi ya kita sampaikan sekali lagi ya di sini ya. Secara teori ini sudah disampaikan sama pihak moderator
Pioner Indonesia. Secara teori ya, karena tertulis ya, ada di situ dan pernah saya sampaikan. KTP yang dimaksud harus berlaku, ya, berlaku seumur hidup, ya, atau berlaku pokoknya ya. Kalau di Indonesia kan sudah berlaku seumur hidup nih. Cuman kalau KTP yang agak lama, yang eKTP pertama kali rekan-rekan, yang eKTP pertama kali loh ya, rata-rata itu masa berlakunya kalau nggak salah 2017 apa 2018 ya, yang masih ada itu ya. Setelah itu ngurusnya yang pertama. Kalau yang ngurusnya Anda agak ke belakang, misalnya Anda ngurusnya tahun 2016-an, itu berlakunya sudah seumur hidup ya. Jadi tidak berlaku 5 tahunan, tapi berlakunya sudah seumur hidup. Itu yang saya tahu kayak gitu ya. Ini yang disampaikan dari moderator ini, KTP-nya harus berlaku ya. KTP-nya harus berlaku. Walaupun di komentar prakteknya ya, di komentar salah satu rekan yang di video saya kemarin, konten video saya kemarin, ada yang bilang KTP saya masa berlakunya habis 2018. Dia berhasil, tapi secara teori yang disampaikan moderator itu memang harus berlaku, Bos. Terus ada yang bilang, "Bang, berarti salah di negara kita." Bukan salah di negara kita, semua kan punya peraturan sendiri-sendiri, Bos. Jadi yang dipakai sama aturan P-Network ini, kenapa kok disampaikan gitu dari pihak Kortim atau moderator? Karena ini aturan internasional, semua data yang dipakai harus masih berlaku gitu. Loh, kalau di Indonesia kan eKTP masih berlaku seumur hidup, Bang. Itu memang keputusan dari negara Indonesia ya. Jadi tidak ada yang salah ya, karena eKTP sudah terekam gitu aja. Kalau di Indonesia kan gitu. Jadi simpel aja, Bos. Kita bukan berdebat, tapi kita ngambil solusi. Kalau Anda memang ini ya solusi ya, salah satu solusi ya. Kalau Anda eKTP-nya memang masih ada masa berlakunya, salah satu solusinya Anda kan punya SIM nih. Ya pakai SIM aja. Ya, SIM juga bisa lolos cepet kok. Atau Anda ke Dukcapil minta eKTP ganti. Nggak tahu caranya gimana. Atau mungkin kusam atau gimana. Atau mungkin apa ya. Karena eKTP itu bisa diganti itu kalau rusak. Kalau ada perubahan data misalnya apalah. Pokoknya ada perubahan data. Dari yang belum kawin jadi kawin itu bisa. Dan yang lain-lainnya itu yang saya tahu sih ya. Kalau masalah penggantian KTP ya silakan Anda konsultasi sama Dukcapil setempat. Tapi kalau nggak pengen ribet, ya pakai SIM, Bos. Ya. Kalau SIM nggak punya, nah ini nggak bisa ngomong ini ya. Kalau Anda bisa nekat kayak teman kita itu, ada kok. Lihat aja ya di salah satu konten video saya. Bentar, saya carikan ya. Ini. Nah ini rekan-rekan, kalau nggak percaya nih ya, ini salah satu komen dari konten video saya yang akhirnya dapat slot KIC juga itu ya. Saya kemarin KIC. Yang nama tengah itu saya isi nama depan, kemudian KTP saya udah mati 2018 lalu, ya. Ini ya. Alhamdulillah lulus nggak sampai 1 jam dan sekarang saya menjadi validator. Berbagi cerita sedikit, tugas dari pada validator hanya mengkoreksi atau mencocokkan foto KTP Anda dengan foto Anda yang sekarang. Jadi foto tersebut adalah foto yang tidak terbaca oleh sistem. Kemudian dialihkan ke manual, yaitu validator tiap-tiap negara masing-masing. Tanda kutip, validator hanya mencocokkan foto KTP, paspor, SIM dengan foto Anda yang sekarang dan data diri Anda, contoh nama, alamat, nomor ID. Itu sistem yang mengkoreksi, bukan validator. Sekian, terima kasih. Mantap ini ya. Ya, saya justru fokusnya di sini ya. Bukan nama tengah, nama depan, nama belakang. Dan masih banyak itu ya komentar rekan-rekan yang asik-asik bener ya. Saya kemarin akhirnya ya sedikit banyak saya baca semua. Masing-masing pengalaman rekan-rekan beda-beda satu sama lain, bro. Nggak bisa disamakan. Jadi nggak bisa kita antem kromo kalau bahasanya orang Jawa ya. Yang jelas mungkin beliaunya lolos karena dianggap itu KTP-nya masih asli dan fotonya sama mungkin sama validatornya. Kalau sesuai informasinya dia ya, validator kan hanya mencocokkan foto dengan KTP-nya. KTP-nya asli apa enggak gitu aja ya. Walaupun KTP-nya versinya beliaunya sudah mati tahun 2018. 2018 loh, bro. Nah, 2018. Sekarang 2022. Dan sekarang beliaunya jadi validator, bro. Ya, mantap ya. Apapun, kalau saya sih siapapun yang lolos saya ucapkan selamat buat rekan-rekan semua. Walaupun di akun isi saya sih sampai sekarang masih belum ada jawaban ya. Statusnya masih sama kayak kemarin. Ya. Ini saya coba tunjukkan. Kemarin kan saya nggak ada screenshotan. Ini kebetulan dari dari anaknya Pak Ari. Pak Ari teman saya yang biasanya ngobrol tentang aplikasi posisinya di Jakarta itu bilang anaknya dapat kesempatan untuk
melakukan KYC, padahal anaknya kan masih belum usia 18 tahun ya. Akhirnya iseng-iseng diisi sama Pak Ari, iseng-iseng ya. Siapa tahu bisa ya. Siapa tahu bisa ya, kayak rekan kita itu yang 2018 saja KTP mati bisa ya, gitu ya. Tapi KTP-nya asli bos ya. Mungkin yang ngoreksi sama-sama orang Indonesia, dilihat ini di Indonesia kan EKTP berlaku seumur hidup ya, mungkin di ACC ya. Nah, iseng-iseng ini Pak Ari nih, diisilah sama Pak Ari. Usianya belum 18 tahun, kurang berapa bulan? Kurang berapa bulan? Kurang 1 bulan apa kurang 2 bulan? Saya lupa saya ya. Itu diisi sama Pak Ari. Seperti ini rekan-rekan. Nah, ini saya tunjukkan juga ya. Ini ada nama depan, ada nama belakang yang saya sampaikan kemarin ya. Ini kan sebenarnya pendaftaran, maaf ya, pendaftaran P-Network kan tidak ada nama tengah ini. Walaupun tulisannya opsional ya. Ini akan jadi, menurut saya loh ya, akan jadi bimbang semua rekan-rekan, termasuk saya kemarin ya, karena saya taunya nama depan dan nama belakang, mencontohkan itu terus dikala istri saya mendapatkan kesempatan slot KYC, kok ada 3 ini. Dan kebetulan memang namanya istri saya, ya nggak kebetulan sih, memang nama istri saya itu tiga kata. Sehingga pikiran saya ini harus diisi semua apa gimana ya? Kalau nggak diisi semua, wong nama istri saya 3. Nanti kalau disusupkan gini-gini gimana ya? Pikiran saya pada saat itu gitu ya. Ternyata belum ada keputusan ya. Kalau saya singkat ceritanya sih ya. Ini kalau seandainya rekan-rekan daftarnya kemarin, kan pendaftaran kemarin cuma nama depan dan nama belakang nih. Nah, kalau sudah ada nama gini, jelas rekan-rekan bingung kan. Kalau pengen tahu pengalaman semua rekan-rekan tentang 3 nama ini, bisa lihat komentar di kolom komentar video saya yang kemarin ya. Itu mantap-mantap itu. Dan semua lolos semua loh rata-rata ya. Ada yang masuk di lingkaran akun istri saya. Itu setelah istri saya dapat KYC, itu rata-rata semua dapat dan lolos semua bro. Ada di komentar gitu, ada itu. Silakan lihat itu ya. Kalau saya baca satu-satu, panjang banget itu, 200 lebih komentarnya rekan-rekan. Jadi ini rekan-rekan yang saya sebut, tidak ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Memang di sini opsional. Opsional itu yang saya tangkap, kalau kita namanya cuma 2 kata, ini sekaligus menjawab semuanya. Kalau namanya 2 kata, ya simple bro. Channel di sini ya Dev misalnya. Sudah itu aja, ininya kosongin karena 2 kata. Nah kalau 3 kata, ayo. Ini kan kemarin langsung diisi semua jadinya kan, misalnya Dev Channel Production, akhirnya diisi semua. Yang awalnya ngisinya Dev Channel atau Dev Channel Production di nama belakang, akhirnya kan diisi semua gini ya. Nah nggak tahu lagi kalau nanti versi bahasa Inggrisnya jadinya gimana. Nah itu bro, kan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia sedikit beda ya. Ada yang saudara kita dari Malaysia bilang, Bang kalau nama tengah ini Bang, ini Bang Syafrizal kalau nggak salah yang bilang ya, Bang kalau nama tengah ini nama orang tua Bang biasanya Bang. Jadi kalau saya punya 3 kata Bang, nama saya Bang, terus ada KYC gimana Bang? Nah, saya nggak bisa ngomong karena di akun istri saya masih belum terverifikasi. Kalau Anda mau lihat komentar dari rekan-rekan yang lain, silahkan tuh yang sudah lolos itu ya. Anda lihat itu komentar-komentarnya itu ya. Jadi Anda simpulkan sendiri aja daripada saya salah. Akun istri saya aja belum lolos ya. Atau mungkin akun istri saya belum lolos karena faktornya itu beberapa pioner itu beda-beda. Ya, ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang berapa menit, ada yang berapa jam, ada yang 3 minggu baru lolos, ada yang gitu, ada yang 1 bulan belum lolos. Jadi ya kita nikmati saja. Yang penting datanya kan sama, kita foto sama dengan KTP-nya sama, kayak gitu aja ya, simple ya. Oke ya. Ini saya langsung cerita nih, yang usia 18 tahun setelah melakukan proses KYC, ketemunya seperti ini bos hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah ini ya, kembali lagi nanti karena undang-undang dan peraturan semua orang di bawah 18 tahun memerlukan persetujuan orang tua untuk mengirimkan data KYC. Harap tunggu hingga aplikasi kami menyediakan mekanisme persetujuan orang tua di masa mendatang. Ditunggu saja. Ya, kan disuruh nunggu. Nggak tahu tuh munculnya ditunggu tuh nunggu ada pertanyaan lagi tentang mekanisme persetujuan orang tua. Kita nggak tahu ya, bahasanya gini ya. Atau nanti nunggu KYC lagi di saat usia 18 tahun, gitu ya. Kalau sudah 18 tahun mendapatkan kesempatan untuk melakukan KYC ya silakan bisa lakukan ya. Ini ya. Ini jawaban rekan-rekan dan sebenarnya sudah pernah saya bahas ya, yang di bawah 18 tahun itu masih belum bisa melakukan KYC ya. Tapi ini Pak Ari coba-coba ya, siapa tahu bisa, karena kalau nggak salah kurang 1 bulan apa kurang 2 bulan ya usia anaknya itu mau 18 tahun ya. Tapi yang jelas sudah punya KTP, karena di Indonesia kan 17 tahun sudah bisa ngurus KTP ya.
Jadi itu apa ya? Pengalaman rekan-rekan dan pertanyaan rekan-rekan mudah bisa terjawab di sini. Dan ada lagi yang bilang, katanya cuma 15 menit bang. Saya berjam-jam bisa bang. Iya, maksudnya 15 menit itu bukan pelaksanaannya bro, tapi eksekusinya. Dikala kita mendapatkan notif pop-up-nya di sini ya. Mendapatkan pop-up-nya di sini, Anda berkesempatan. Nah itu harus diambil. Kalau nggak diambil, hilang dia. Ya, setelah Anda ambil prosesnya, ya kalau sudah proses ya, sesuai yang saya informasikan tempo hari, pernah itu pengalaman dari rekan-rekan yang lain, berapa jam pun masih bisa bro, ya, karena berproses, ya. Makanya kalau fotonya gagal diproses lagi, fotonya gagal diproses lagi, terus sampai sebisanya itu kan, itu salah satu tujuannya. Jadi nyantai, tapi yang paling penting pada saat eksekusi awalnya, nah, waktu pop-up-nya munculin loh, ini jangan sampai 15 menit. Kalau sudah 15 menit, maka dia akan hilang. Ya, itu ya rekan-rekan, sharing kali ini tentang seputar Pi Network, seputar KYC Pi Network. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Tetap semangat. Tetap semangat buat semuanya, baik Anda yang masih belum lolos, ya, karena sudah melakukan KYC tapi belum ada verifikasi, ataupun Anda yang belum dapat slot KYC sama sekali seperti saya ini, ya ditunggu aja ya. Yang sudah melakukan KYC dan lolos dan menjadi validator, selamat, selamat. Saya ucapkan sekali lagi selamat. Mudah-mudahan ini akan menular kepada semuanya. Mudah-mudahan pionir seluruh dunia ini akan mendapatkan kesempatan KYC dan lolos semua, sehingga bla 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 bla. Ya, gitu ya rekan-rekan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencontoh ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan dan salam putih.